warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syariah Nurdiniyah Al-Mujaidah dari kelas B dengan NIM 251080246. Saya di kelas biasanya dipanggil dengan Alsya. Kenapa bisa Alsya? Ya karena itu adalah singkatan dari nama saya. Dari Al-Mujaidah aku ambil Al-nya, dan Syariah aku ambil Sya-nya. Nah, tanpa berlama-lama, di sini saya akan membahas bab diferensial fungsi sederhana. Di sini kita akan membahas 3 outline-nya, yaitu ada 1 definisi, 2 kaidah-kaidah, 3 hubungan fungsi dengan derivatifnya. Nah, apa sih itu diferensial? Diferensial biasanya kita itu menyebutnya dengan turunan. Nah, diferensial atau turunan itu adalah sebuah fungsi membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga dengan diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensiasi dalam hal penambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati dengan 0. Nah, ini skip aja. Jadi yang kedua itu adalah kaidah-kaidah dari diferensial. Kaidah dari diferensial itu ada 7. Ya, nanti kaidah-kaidah diferensial itu ada 7. Yang 1, diferensiasi konstanta. Kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Keempat, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Kelima, diferensiasi perkalian fungsi. Yang keenam, diferensiasi pembagian fungsi, dan yang terakhir ada diferensiasi fungsi berpangkat. Nah, sebelum membahas tentang kaidah-kaidah dari diferensial atau turunan ini, saya akan ngasih tahu bentuk umum dari diferensial itu kayak gimana. Nah, bentuknya itu kayak gini ya guys. Y sama dengan A kali X pangkat N. Maka turunan dari ini itu menjadi dy per dx sama dengan y sama dengan n yang ini pindah ke depan sini, yang awalnya ini kosong bukan n, maka ini menjadi n di sini ax, n ini dikurangi dengan 1. Jadi bentuk apapun ini, semisal 3 berarti 3 dikurangi 1, 4 dikurangi 1 gitu. Nah, di sini kita akan membahas kaidah-kaidah diferensial. Nah, yang pertama itu adalah kaidah diferensiasi konstanta. Jika y sama dengan k, di mana k itu adalah konstanta itu adalah angka ya, maka dy dx sama dengan 0. Contoh y sama dengan 6, di mana 6 ini adalah konstanta, maka hasilnya adalah dy dx sama dengan 0. Jadi semua apapun konstanta itu adalah mau angka berapapun, hasilnya adalah 0, tetap 0 gitu ya guys. Nah, yang kedua ada diferensiasi fungsi pangkat. Jika y sama dengan x pangkat n, di mana n ini adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan n kali x, n min 1. Contoh y sama dengan x pangkat 3, maka
dy per dx nya sama dengan 3 dari ini tadi kan ini 3x 3 min 1 sama dengan 3x 2. Hasilnya adalah ini. Kaidah diferensial yang ketiga itu ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jadi maksudnya itu jika y sama dengan k konstanta dan v fungsi di mana v sama dengan h x, maka dy per dx sama dengan k dv per dx. Contohnya adalah y sama dengan, contohnya ini ada y 5x pangkat 3, maka hasilnya adalah ini 5, 3x pangkat 2 ini berarti 3 ini diturunkan ke sini, ini gini. Dari ini 3 ditulis 3, ini 3 min 1 sama dengan hasilnya 3x kuadrat, ditulis di sini. Jadi ini begini ya guys, ini dijabarkan kali silang 5 kali 3 sama dengan 15, 5x pangkat 2 5 dikali x pangkat 2, maka hasilnya x pangkat 2, berarti ini sama dengan 15x pangkat 2. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, karena tadi saya udah membacakan sampai kaidah diferensial yang ketiga, karena aslinya kan ada 7 ya, maka tidak akan saya jelaskan semua, soalnya nanti waktunya habis. Ini dah. Jadi saya akan membacakan saja. Yang keempat itu ada diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Yang kelima ada diferensiasi perkalian fungsi. Yang keenam ada diferensiasi pembagian fungsi. Dan yang ketujuh ada diferensiasi fungsi berpangkat. Nanti itu kalian bisa membaca materi di dalam buku atau PDF yang udah diberikan oleh Bapak Mahfud. Kalian akan membacanya sendiri dan habis sendiri. Karena yang biasanya keluar itu fungsi 3 ini sih, 3-nya. Nah, yang ketiga ada hubungan fungsi dengan derivatifnya. Suatu turunan dapat diturunkan lagi dan hasil turunannya pun masih bisa diturunkan lagi. Jadi poinnya itu 1. Jadi setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari 1 kali tergantung pada derajatnya. Dan yang kedua, turunan pertama sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi aslinya. Yang ketiga, turunan kedua dari sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama. Keempat, turunan ketiga adalah turunan ketiga dari sebuah fungsi adalah turunan dari turunan kedua dan seterusnya. Nah, jadi itu tadi materi yang dapat saya jelaskan pada bab diferensial fungsi sederhana. Mohon maaf apabila kurang jelas, soalnya saya juga masih belajar. Nah, terima kasih sudah menonton. Terima kasih Bapak Mahfud juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.